Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustika Dita Wideningrum dengan NIM D500220027. Topik penelitian yang saya ambil itu dengan judul pemanfaatan air kelapa sebagai bahan alternatif bioetanol dengan metode fermentasi menggunakan ragi roti Saccharomyces cerevisiae. Nah, dari latar belakangnya itu adalah meningkatkan kebutuhan energi dan dominasi bahan bakar fosil. Yang kedua, bioetanol sebagai energi terbarukan yang ramah lingkungan. Dan yang ketiga, limbah air kelapa itu memiliki potensial sebagai bahan baku bioetanol karena mengandung sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Selanjutnya, yang keempat adalah proses fermentasi menggunakan Saccharomyces cerevisiae efektif menghasilkan etanol. Selanjutnya ada state of the art penelitian. Apa sih yang dimaksud dengan stage of the art penelitian? Itu adalah konsep yang merujuk pada tingkat pencapaian atau perkembangan terkini dalam suatu bidang penelitian atau teknologi. Nah, stage of the art penelitian yang saya ambil adalah optimasi fermentasi bioetanol menggunakan bahan baku air kelapa. Yang kedua, penggunaan variasi konsentrasi ragi untuk meningkatkan efisiensi. Dan yang ketiga, teknologi distilasi untuk memurnikan bioetanol. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh variasi ragi roti terhadap kadar etanol dan penampilan dari bioetanol. Yang kedua, bagaimana pengaruh variasi waktu fermentasi terhadap kadar etanol dan penampilan bioetanol. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama itu mengetahui pengaruh variasi ragi roti terhadap kadar dan penampilan bioetanol. Yang kedua, mengidentifikasi variasi waktu fermentasi yang optimal, serta hipotesisnya adalah kombinasi ragi dan waktu fermentasi tertentu dapat meningkatkan efisiensi produksi bioetanol dan air kelapa. Nah, hipotesis ini merupakan dugaan sementara yang dibuat berdasarkan pengamatan awal. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama ada one factor at a time, yang dimana hanya satu variabel yang diubah atau dimanipulasi dalam suatu waktu, sementara variabel lainnya itu tetap konstan. Yang kedua ada variabel bebas. Nah, variabel bebas adalah variabel yang dimanipulasi atau diubah dalam eksperimen untuk melihat pengaruhnya. Nah, yang ketiga ada variabel kontrol. Nah, variabel kontrol itu adalah variabel yang dijaga tetap selama eksperimen untuk memastikan bahwa hanya variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Nah, variabel terikat itu variabel yang diukur atau diamati dalam eksperimen. Nah, variabel bebasnya adalah variasi ragi roti dan waktu fermentasi. Variabel kontrolnya yaitu suhu, NPK-nya, lalu ureanya. Yang dirubah-rubah suhunya yang tetap itu 30 derajat Celcius, NPK-nya 4% dan ureanya 3%. Serta variabel terikatnya itu kadar etanol yang dihasilkan. Itu adalah yang pertama persiapan sampel. Yang pertama itu penyaringan air kelapa, penyesuaian pH, penambahan ragi dan nutrisinya. Yang kedua itu ada proses fermentasi, penempelan sampel untuk fermentasi anaerob dengan variasi waktunya. Selanjutnya yang ketiga itu ada distilasi, pemisahan bioetanol pada suhu 78 derajat Celcius. Selanjutnya dilakukan analisis dengan gas kromatografi dan refraktometer alkohol. Selanjutnya data yang diambil atau langkah-langkah pengambilan datanya itu dengan mengukur kadar etanol setiap variasi waktu fermentasi. Selanjutnya dianalisis menggunakan ANOVA dan uji T-nya dengan metode analisis data statistik deskriptif dan inferensial, ANOVA, regresi atau uji T gitu. Nah, pengelolaan data menggunakan Microsoft Excel. Dan yang terakhir untuk jadwal penelitiannya itu terlampir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.